kemudian yang muncul dan berevolusi menjadi binatang siang kayak kita gitu ya. Kita ini manusia ini, nenek moyang kita itu mulai menjadi binatang siang itu kira-kira 30.000 tahun yang lalu, 30 juta tahun yang lalu ya gitu. Nah ya, terus kemudian ya, yang namanya binatang siang gitu ya, berburunya ya siang gitu. Dan mata kita misalnya, mata kita menjadi awas, terang, atau bisa berfungsi bagus pada saat siang gitu. Itu juga berevolusi gitu. Binatang-binatang malam penglihatannya sangat berfungsi baik pada saat malam hari gitu. Siang hari ya enggak gitu. Jadi sebetulnya penglihatan kita itu hanya sekedar berbeda ya, enggak lebih bagus ya. Berbeda dengan binatang-binatang malam. Orang binatang malam itu bisa melihat dengan baik pada saat malam hari. Binatang siang malam hari nggak kelihatan. Sebaliknya binatang malam kalau siang hari nggak bisa melihat, dia silau gitu. Jadi penglihatan manusia atau penglihatan binatang siang itu tidak lebih bagus ataupun tidak lebih buruk daripada binatang malam, sama itu. Sama itu. Dan misalnya ya, kita itu berevolusi, penglihatan kita itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Seperti itu, elang itu. Elang itu berevolusi, penglihatannya beda dengan kita. Elang itu nggak butuh bisa membedakan warna hijau, kuning, putih. Nggak butuh gitu ya. Dia hanya bisa memerlukan bagaimana bisa menangkap mangsanya dengan bagus. Makanya yang namanya elang, terus kemudian apalagi ya, burung hantu, ol gitu ya. Itu kalau melihat bayangan itu dua itu. Jadi juling mereka itu ya. Juling itu. Jadi elang itu melihat itu misalkan ada tikus itu kelihatan dua gitu. Tapi bagi elang itu memberikan keuntungan. Jadi kalau elang itu turun mengejar tikus atau kelinci itu, dia bisa mengukur betul kecepatan kelinci lari dan elevasi turunnya itu dia pas memegang kelincinya itu. Karena dia mempunyai penglihatan yang double itu gitu. Ya, terus mereka buta warna itu ya. Dia melihat ya putih, hitam dan abu-abu itu. Makanya itu ada ahli bedah yang berdoa itu, ya Tuhan berilah saya ketajaman mata elang. Yo ya nggak bisa operasi kamu nanti, orang juling gitu ya. Gimana sih gitu? Salah ya dok ya. Ya iya itu. Jelas juling ya. Berdoa begitu dokter bedah. Ya Tuhan berilah saya ketajaman mata elang. Lah ya gimana sih, udah juling, buta warna juga gitu. Ya nggak bisa jadi dokter bedah kamu itu kalau gitu. Jadi kita itu berevolusi sesuai dengan kebutuhan itu ya. Dan kalau manusia kenapa dia perlu membedakan warna? Karena dalam perjalanan evolusinya manusia itu dia bisa membedakan mana buah-buahan yang beracun, mana yang enggak, itu jadi warnanya gitu. Dari warnanya. Jadi kalau warnanya itu menggoda yang kita suka itu kira-kira itu enggak beracun. Tapi kalau warnanya budak gitu itu wah itu enggak usah dimakan lah ini gitu ya itu. Nah, itu juga itu yang membuat kita berbeda gitu. Jadi tidak ada pandangan elang apakah penglihatan elang lebih bagus daripada manusia. Ya tidak juga gitu. Beda, kebutuhannya beda. Nah, sama dengan kita ini kan akhirnya kita berevolusi menjadi binatang siang gitu ya. Dan kira-kira sekitar 350.000 tahun yang lalu itu muncul yang namanya spesies manusia ini, Homo sapien gitu. Ya ada homo-homo yang lain, Homo neanderthal, Homo floresiensis, Homo denisovan's masih ada itu ya. Pernah hidup bareng sama kita, hanya mereka punah lebih dulu gitu. Mereka juga binatang siang gitu ya. Kira-kira makanannya ya sama. Tetapi selama 350.000 tahun kita itu hampir perilaku kita sama gitu ya. Berburu di siang hari, makan di siang hari, begitu matahari terbenam meringkuk mereka di gua-gua dan tidak makan gitu. Ya, selama matahari terbenam itu mereka nggak makan, cenderung tidak makan. Tidak makan gitu ya. Jadi mereka fast ya, fasting itu, puasa itu pada saat matahari tenggelam gitu. Dan akan mulai makan pada saat matahari terbit. Makanya sarapan namanya breakfast gitu ya.
Buka puasa itu. Ya. Bukan makan pagi, bukan ya dok ya? Buka puasa itu. Breakfast itu ya. Itu orang-orang Inggris itu menyebutnya breakfast karena semalaman mereka puasa itu. Bahkan kalau mereka itu misalnya pada musim dingin malamnya panjang, puasanya panjang mereka gitu. Puasanya panjang gitu. Di daerah-daerah di daerah-daerah yang musim dingin itu puasanya mereka panjang. Nah, otak kita juga akrab dengan puasa itu gitu. Tidak ada yang baru dengan puasa. Nenek moyang kita 350.000 tahun yang lalu ya puasa tiap hari gitu ya. Nggak usah bulan-bulan tertentu, dia tiap hari puasa gitu. Nggak pakai bulan-bulan tertentu gitu. Apalagi dia hanya sekedar geser cara makan terus sebulan merasa menang. Lu kamu tuh menang sama siapa gitu. Jam takhir makan siang ya dok? Iya, cuma geser waktu makan juga merasa menang itu loh. Gitu. Menang lawan siapa sih kamu ini? Gitu. Jadi otak kita itu akrab dengan puasa. Tidak ada yang baru dengan puasa gitu ya. Otak kita itu akrab dengan puasa. Malah kalau kita itu terus kemudian sehari semalam ngunyah terus itu, nah itu tidak sehat itu. Nah persoalannya timbul pada saat yang namanya manusia itu memasuki era peradaban gitu ya. Di mana manusia itu di depannya itu sangat mungkin tersedia makanan selama 24 jam di depannya itu ada makanan gitu. Bayangin ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul pada saat habis berburu ya dimakan saat itu ya, besok berburu lagi gitu ya, gitu. Besok cari makan lagi gitu ya. Namanya pemburu pengumpul itu ya. Sekarang makan dia, terus kemudian berburu, matahari terbenam mereka berhenti, di depannya nggak ada makanan gitu. Di depannya hanya api unggun untuk anget-anget gitu ya, terus ngomong gitu. Setelah itu tidur. Sekitar 10-12 ribu tahun yang lalu, manusia itu punya peradaban dan mereka menyimpan di rumahnya itu ada cadangan makanan. Sehingga pada saat itu, manusia ini yang pada umumnya punya gen tidak bisa berhenti makan. Manusia itu pada umumnya punya gen tidak bisa berhenti makan. Oh, ini alamiahnya gitu dok? Alamiah itu. Oke. Alamiah di otak kita, di dalam sel kita, di kromosom kita, di genom kita itu ada yang namanya gen tidak bisa berhenti makan. Karena gen ini yang menyelamatkan manusia itu. Yang membuat manusia survive. Ya, misalkan ya selama 340.000 tahun nenek moyang kita pemburu pengumpul, kalau dia nemu misalkan buah beri atau ya cranberry atau blueberry itu ya. Mereka yang tidak bisa berhenti makan itu lebih gampang survive ketimbang yang mikirnya udah deh berhenti dulu makannya besok aja. Lah ya besok dimakan binatang lain gitu. Ya, mereka nggak punya kulkas. Gimana mau menyembunyikan beri atau lemari aja nggak punya mereka gitu ya. Nenek moyang kita pemburu pengumpul kan tidak punya lemari, laci, kerangsel juga nggak punya, apalagi kulkas nggak ada gitu. Jadi kalau mereka nemu buah yang bisa dimakan dan mereka tuh makan nggak bisa selesai itu, mereka itu mempunyai kesempatan untuk survive lebih besar daripada yang tidak punya gen itu. Dan akhirnya karena orang yang punya gen seperti itu lebih besar survival rate-nya, maka akhirnya lah dipenuhilah dunia ini dengan bedes-bedes yang nggak bisa berhenti makan kalau lihat makanan gitu. Karena di dalam dirinya itu ada gen tidak bisa berhenti makan. Itu sebabnya kalau ada masa buka kulkas ada es krim, nggak bisa berhenti sampai es krimnya habis gitu. Ya meskipun kita dalam keadaan gendut, kita udahlah niat udah besok puasa, besok diet itu. Begitu buka ada es krim, habis itu satu kotak itu es krim itu. Karena kita punya gen tidak bisa berhenti makan gitu ya. Nah, itu yang membuat pada saat manusia punya peradaban, terus manusia kumpul dengan binatang yang tadinya terpisah gitu ya. Ada binatang peliharaan. Nah, mulai kita punya problem kesehatan baru. Gitu, ya. Punya kesehatan baru, ada infeksi yang ditularkan dari binatang. Kita jadi kenal pandemi, kenal infeksi. Terus kita juga mempunyai yang namanya penyakit yang berurusan dengan pola makan. Gitu. Kenapa? Misalnya, pada saat orang berperadaban, gitu,
terjadi hilangnya egalitarianisme itu, hilang gitu. Jadi ada orang yang super kaya, ada orang yang super miskin gitu. Ya, misalkan itu ya dalam satu suku itu yang super kaya apa? Ya kepala sukunya lah ya, gitu. Nggak ikut nanam padi, nggak ikut beternak, tapi pas panen dia dapat paling banyak. Gitu ya. Wah, terus kemudian ada kasta-kasta muncul di situ, itu ada. Jadi ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang kekenyangan gitu. Itu persoalan baru dalam sejarah manusia. Kalau kita menanyakan apakah perilaku-perilaku ini bisa diteliti secara neurosains, bisa gitu ya. Maka ada yang namanya pelajaran atau disiplin ilmu yang namanya genetical neuroscience atau neurogenetika. Itu mempelajari bagaimana secara genetik otak kita itu berubah-ubah gitu ya. Sejarah otak kita itu bagaimana? Ya itu tadi gitu ya. Termasuk bagaimana cara kita berpuasa di dunia gitu ya. Nah, belakangan ya setiap kebudayaan punya caranya sendiri-sendiri gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya satu sih gitu. Supaya sumber daya atau cadangan makanan itu tidak gampang habis gitu ya. Jadi berbagai macam suku atau peradaban itu ada sejarah puasanya sendiri-sendiri gitu ya. Meskipun ya kita ini selama ribuan tahun itu ya sudah akrab dengan puasa otak kita ini. Nah, perilaku kita juga sangat dipengaruhi gitu ya. Sangat dipengaruhi gitu. Jadi kalau misalkan kenapa orang lapar itu ngamuan? Lah iya lapar ya ngamuk gitu ya. Ngamuk, gampang marah gitu. Dan itu ada hubungannya pada saat lapar orang tidur diganggu marah juga. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya yang bikin orang gampang marah itu tidur dibangunkannya apa laparnya? Ya dua-duanya. Gitu. Kita tidak bisa melihat itu parsial. Seringkali orang itu melihat parsial gitu ya. Padahal yang namanya tidur dan puasa itu satu paket gitu. Satu paket gitu ya. Tidur dan puasa itu satu paket gitu. Jadi kalau malam orang puasa mulai matahari terbenam atau segera setelah matahari terbenam mereka itu terus kemudian stop makan gitu ya. Sampai besok paginya dia tidur itu. Binatang-binatang ada yang tidur lama selama nggak makan, namanya hibernasi itu ya. Sampai namanya beruang gitu itu. Itu habis makan itu tidur mereka itu. Tidur itu. Ular gitu. Nah, habis makan tidur lama gitu. Sampai lapar lagi makan lagi gitu ya. Ini adalah perilaku-perilaku wajar dalam kehidupan kita itu ya. Jadi kalau misalkan puasa sehat apa enggak? Ya lihat-lihat puasamu yang gimana yang sehat gitu ya. Ya Kak, tapi yang jelas bahwa yang namanya manusia ini selama 340.000 tahun gitu ya. Kalau malam puasa gitu, makanya siang gitu. Nah, sekarang itu ada ya yang disebut yang namanya apa namanya? Yang disebut intermittent fasting lah itu ya. Sebetulnya ya sama aja sih, intermittent fasting itu tinggal apa namanya siang atau malam gitu ya. Intermittent malam. Tapi tubuh kita, otak kita itu sangat akrab dengan puasa di malam hari. Itu yang namanya puasa gitu. Nah, manfaatnya apa sih sebetulnya kalau bisa kita bilang kesehatan itu? Manfaat puasa itu. Nah, puasa sendiri itu fasting kalau pada saat malam hari itu terjadi yang namanya perubahan konstelasi hormon. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Puasanya kah? Tidurnya kah? Atau puasanya? Tidak bisa dibilang salah satu lebih dulu karena ini adalah sejarah evolusioner gitu. Jadi pada saat tidur, terus kemudian otak kita serotoninnya itu lebih banyak, ya. Terus kemudian serotonin dihasilkan di perut kita juga, gitu. Jadi mana yang memulai? Tidak bisa dibilang bahwa perut itu berperan. Dua-duanya berperan karena yang namanya otak itu memberikan feedback gitu. Aku tidur nih, gitu. Produksiin ini, gitu. Aku waktunya tidur nih. Produksi ini, yang produksi itu di stop dulu. Itu ada dalam regulatornya itu ada di otak kita itu ya.
namanya Master of Glen itu ya. Itu Master of Glen gitu. Itu apa namanya kalau di apa namanya kalau di film itu kayak itu loh, apa namanya Sauron gitu itu ya. Sauron itu masternya monster-monster yang lain itu juga gitu. Dia Master of Glen, dia itu adalah tuannya kelenjar-kelenjar yang lain, dia yang ngatur gitu. Tapi apakah yang namanya hipotalamus atau Master of Glen ini terus kemudian dia apa namanya ada lebih dulu? Enggak, itu dia muncul karena kebutuhan juga gitu. Jadi kita tidak bisa melihat parsial apakah yang namanya otak itu lebih penting daripada apa namanya usus, atau usus itu lebih penting dari otak pada saat tidur. Nggak gitu cara mainnya, Jainal gitu ya. Nggak gitu. Kita itu melihatnya parsial karena sebenarnya kita itu berevolusi secara bersama-sama. Otak kita dan cara pencernaan kita itu berevolusi secara bersama-sama. Nah, kalau kita melihat yang sehat, yang namanya behavior neuroscience atau psikobiologi, salah satunya mempelajarinya tidak terlepas dari mana bagaimana secara evolusioner perilaku kita itu dibentuk, gitu, ya. Gitu. Perilaku kita itu. Nah, kalau itu yang namanya perilaku itu berkesesuaian dengan apa yang terjadi dengan tubuh kita, perilaku kita perilaku sehat, gitu. Nggak gampang marah, nggak ngamuan, nggak tersinggung, gitu ya. Karena apa? Ya, karena kita hidup dalam kebiasaan atau rutinitas yang sehat gitu. Kalau nggak sehat ya udah itu ngamuan gitu ya. Subuhnya pendek kalau mau banget, buka puasa gitu. Tuh kalau di jalan udah selesai, Dok. Nah itu ya. Kalau mau jam-jam buka puasa di jalan rusuh banget. Nah itu ya itu. Nah makanya, nah sekarang itu yang namanya puasa. Jadi kalau kita belajar ini overview ya yang namanya apa yang namanya kenapa puasa kita, terus kemudian otak kita gitu, terus kemudian perilaku kita apakah berhubungan, sangat berhubungan gitu, sangat berhubungan. Tapi apakah terus kemudian apakah puasa kita itu mempengaruhi perilaku kita supaya perilaku kita itu sehat? Ya tadi itu model puasamu itu seperti apa, cocok enggak dengan cara kerja tubuh kita gitu ya. Itu gitu ya. Itu yang disebut fasting dalam kehidupan manusia gitu. Kalau kemudian ada fasting atau puasa-puasa yang beda gitu. Seperti saya dulu waktu di pesantren disuruh puasa mute. Nah, yang dimakan yang putih-putih aja ya, nasi. Padahal saya nasi nggak bisa makan gitu ya. Ya terpaksa makan singkong gitu ya. Singkong nggak boleh yang main-lain lagi, cuma yang putih-putih aja. Untung kapur nggak saya makan meskipun putih. Head juga ya. Saya kan putih itu kapur. Itu kan kayak gitu. Itu kan ya itu modifikasi manusia, jadi yang ada-ada aja. Gitu. Ada yang puasa ngebleng 3 hari 3 malam nggak boleh makan gitu ya. Itu kan ya apa namanya? Ya saya mau aja itu dulu ngelakuin gitu, itu pengen tahu aja sih kenapa gitu ya. Ya yang seperti itu adalah apakah itu akrab dengan manusia? Enggak, manusia tidak punya sejarah 3 hari 3 malam tidak makan gitu, nggak pernah gitu ya. Itu kita ngada-ngada aja gitu. Puasanya puasa ngerowot gitu ya. Cuman makan apa namanya daun-daunan. Ya pernah saya juga gitu. Daun jendela, daun pintu gitu. Apa itu nyari sakti ya, Dok? Iya. Gitu. Gitu ya. Itu penelitian begini sudah lama, cuman seringkali itu ya kita itu seringkali apa namanya penelitian itu yang diomongkan parsial gitu, misalnya di parsial banget misalnya gini, puasa ternyata menyehatkan kita gitu. Dia tidak melihat gambaran penuhnya itu gimana gitu. Ternyata puasa menyehatkan kita. Yang diteliti apa? Pada saat puasa itu serotoninnya naik. Ya emang dari dulu juga gitu ya itu. Ya dari dulu orang zaman dulu itu ya pemburu pengumpul kalau malam puasa itu serotoninnya naik. Ya bener gitu. Tapi ya nggak lantas terus kemudian itu lebih sehat dari yang lain. Serotoninnya naik kenapa? Karena itu adalah keperluan yang diperlukan. Karena apa? Pada saat itu tubuh kita harus idle gitu ya. Idle itu malam itu. Nah kita ini seringkali mengatakan yang namanya
perilaku nanti kalau kamu puasa perilakumu menjadi baik, yang gimana coba itu? Buktinya enggak, kebalikannya malah gitu. Tapi yang penting berpahala, Dok. Nah, kalau itu persoalan lain lah, gitu ya. Saya enggak, kalau saya itu enggak bahas pahala apa enggak, itu urusanmu, gitu. Urusanmu, gitu ya. Pahala atau pahanya saja terserah, gitu. Ya itu ya terserah lah ya itu. Enggak ngurus saya itu pahala apa enggak. Cuman kalau dibilang yang namanya seringkali ternyata ada penelitian apa namanya puasa itu menyehatkan, nggak usah kamu teliti, udah terbukti itu 350.000 tahun gitu. Nah, itu. Nah, itu yang jadi persoalan. Hanya saja ya perilaku kita selama 10.000 tahun terakhir ini, kita mengada-ngada bahan-barang yang nggak ada, itu kebutuhan kita juga gitu ya. Kebutuhan kita gitu. Ada yang nanya kepada sama saya, "Dok, saya ini sudah nggak percaya apa-apa sih gitu ya. Tapi saya itu kalau nggak sembahyang saya ini takut." Ya sembahyang aja, kenapa sih Bu? Nggak apa-apa gitu. Ya. Sembahyang nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kenapa memang seperti kalau takut di kamar mandi terus nyanyi kan nggak apa-apa supaya nggak takut gitu, nggak apa-apa gitu. Ada juga yang gini, Dok, saya tuh nggak percaya hantu, Dok, tapi takut nggak? Takut sih. Ini takut makanya gitu. Tapi nggak percaya, tapi takut. Supaya nggak takut gimana? Ya sudah itu ya. Itu kan karena kita itu kita ini hidup dalam tidak, ya kita itu lahir tidak kemudian taken for granted, mak gelodak seperti ini. Ada sejarah panjangnya perilaku kita gitu ya. Misalkan sekarang orang di Indonesia itu tahu pocong gitu kan. Tahun 60 nggak ada, hantu pocong itu nggak ada tahun 60. Coba tanya bapak neneknya yang tahun 60 itu ya. Ada nggak pocong dulu? Nggak ada. Itu pocong itu hantu tahun 70-an gitu. Dulu nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Itu orang Jawa makin lama makin banyak hantunya gitu. Dulu pocong nggak ada, sekarang ada. Suster Gepeng itu tahun 70-an baru muncul. Tahun 2000 suster ngesot. Itu lama-lama banyak hantu kita itu lama-lama. Hantu juga ikut berevolusi ternyata. Iya, banyak itu. Yang paling banyak orang Jawa. Oh, koleksi batunya banyak itu. Koleksi batunya. Gitu deh, Mas. Oke, mantap, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Wah, asik nih. Jadi ya maksudnya kita melihat ini kan lebih perspektifnya lebih luas gitu. Nah, tadi ada hal yang menarik tentang gini, Dok. Saya pernah baca satu jurnal bahwa sekarang tuh kematian itu bukan disebabkan oleh kekurangan makan, tapi justru malah overeating gitu. Jadi overeating ini yang sedang terjadi gitu. Nah, overeating itu juga jadi perilaku gitu ya, kira-kira di mana ya tadi kata Dok Des bilang bahwa saya baru tahu banget bahwa tadi dikatakan bahwa ada gen yang tak henti makan gitu. Nah, itu juga kan berkaitan sama kebiasaan. Nah, tadi Dok Des mau ulang-ulang kalimatnya puasa yang seperti apa. Nah, sebetulnya Dok, pola makan puasa atau ya supaya kita nggak masuk ke overeating tuh gimana sih sebenarnya pola makan yang baik dan benar tuh gimana sih sebenarnya? Silakan, Dok. Nah, ini sebetulnya itu tidak ada ya pola baik yang benar itu yang ada itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak ada itu. Sebetulnya yang nggak ada juga padahal itu. Bahasa itu ya lentur. Hanya saja kalau yang namanya puasa yang menyehatkan itu yang gimana gitu ya. Oke. Pola makan yang menyehatkan itu yang bagaimana? Yang pertama, yang isu sekarang adalah overeating ya, itu isu sejak akhir tahun 80-an ya itu. Akhir tahun 80-an itu kita sudah tidak lagi menghadapi bahaya kelaparan, nggak ada. Gitu. Kelaparan itu menjadi musuh manusia itu sejak lama. Tapi 1980-an akhir, gitu, awal 90, tidak ada orang kelaparan. Ya. Orang mati kelaparan nggak ada. Kelaparan ada, tapi mati kelaparan nggak ada. Tahun 84 misalnya, Ethiopia itu, mati kelaparan banyak itu. Sekarang Ethiopia itu lumbung beras gitu ya. Nggak ada lagi itu ya. Jadi ada 3 hal yang pernah menjadi musuh utama manusia itu ya. Yang pertama kelaparan, yang kedua infeksi, yang ketiga perang. Itu membunuh jutaan manusia dulu gitu ya. Dalam waktu pendek gitu ya. Nah, di akhir abad ke-20, 3-tiganya sudah nggak ada itu. Orang mati karena infeksi juga nggak banyak. Bandingkan saja ya, pandemi 100 tahun yang lalu, flu Spanyol.
itu membunuh 15% populasi manusia. 120 juta orang meninggal gitu ya. Di seluruh dunia gara-gara flu Spanyol yang 5 tahun itu. Yang sekarang pandemi berapa sih, kita yang sekarang 5 juta. Sekarang 5 juta dari 5 juta tuh global ya. Dari 7,9 miliar penduduk, nggak sampai 0,1% yang mati gitu. Ya, jadi infeksi itu bukan musuh kita lagi gitu ya. Meskipun kita masih takut gitu ya. Karena sejarahnya itu pandemi itu mengerikan itu. Saya sekarang di background saya sudah nggak pakai gambar pandemi lagi. Karena pandemi sudah hilang, habis gitu. Oh iya ya, udah sesuai dengan ininya ya, edisi ya, udah beres ya. Nggak ada. Gitu. Pandemi sudah lewat gitu ya. Nah, itu yang membuat kita. Nah, kelaparan juga, kelaparan itu, yang dalam sejarah itu yang namanya Ratu Maria Antoinette dan yang namanya Raja Louis itu pesta di dalam, banyak orang mati di pintu-pintu apa namanya catonya istananya, mati kelaparan di jalan-jalan. Prancis abad ke-18 itu biasa, wajar itu ya. Jadi yang mati kelaparan itu wajar. Nah, pada akhir abad ke-20 kita menjadi kelebihan makanan gitu ya. Kelebihan makanan. Nah, jadi masalah baru nih gitu ya. Banyak orang yang obesitas gitu. Gembrot gitu ya. Gembrot, benar-benar gembrot gitu ya. Gembrot itu gendut yang keterlaluan tuh gembrot gitu ya. Oh gitu ya, oke. Ada stratanya gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Itu kalau bahasa Jawanya Mas Abu ya. Kalau misalkan saya pernah ngasih skala tingkatan itu bahwa kalau orang yang seandainya orang itu tingginya 150 cm gitu ya. Ya, 130 cm, kalau berat badannya itu kurang dari 35, itu kurang gizi. Kurang gizi. 35 sampai 45 kg itu namanya kurus. 45 sampai 55 kg itu pas-pasan. Ya itu. 55 sampai 65 kg itu namanya lemu ginuk-ginuk. Tuh, gitu ya. Gitu ya. Ya. 65 sampai 75 kg itu lemu gimbla-gimbla. Tuh ya. Lebih dari 75 kg itu namanya gapuro kantor kecamatan. Gitu. Oke. Tuh. Tingginya cuma 150 loh gitu ya. Nah, sejak pada saat memasuki abad ke-21, manusia yang gembrot itu meningkat tajam gitu ya. Meningkat tajam itu. Dan itu yang membuat manusia mati lebih cepat daripada seharusnya gitu ya. Pada saat manusia itu sudah menemukan obat anti-infeksi ya, kita sudah tidak lagi takut dengan infeksi gitu ya. Virus juga kita sudah ada obatnya untuk melemahkan virus. Yang namanya bakteri yang dulu mengerikan itu ya, tipes, kolera, disentri yang dulu membuat orang mati banyak, sekarang tipes ajalah itu ya. Cantengan dulu itu mati orang cantengan itu gitu. Karena kita nggak punya antibiotik gitu ya. Jadi pada saat paruh abad ke-20 kita menemukan antibiotik, infeksi itu tidak jadi persoalan. Hanya saja kita mempunyai persoalan baru, kelebihan makanan pada saat apa? Pada saat sumber makanan kita itu tersedia di depan itu ya. Tersedia di depan itu. Mas Abu ya, kalau lihat foto-foto orang Indonesia tahun 80, 70, nggak ada orang gendut loh. Nggak ada gitu. Iya, benar-benar. Nggak ada. Orang kita memang kekurangan makanan semua itu loh. Sekarang nggak ada orang kurus loh. Nggak ada orang kurus, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ya. Di Jepang tahun 2007 itu tahun 2008 diberlakukan undang-undang anti gembrot di Jepang. Oh, ada undang-undangnya, Dok? Ada undang-undangnya, Karbolau namanya itu. Karbolau. Undang-undang anti gembrot itu. Laki-laki lingkar pinggangnya tidak boleh lebih dari 83,9, perempuan tidak boleh lebih dari 81,8 gitu ya. Itu ada undang-undangnya anti gembrot itu. Nah, setelah undang-undang ini diberlakukan selama 3 tahun itu, angka kematian di Jepang yang akibat kegemukan, akibat penyakit-penyakit itu turun.
Dan pengeluaran negara untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler itu menurun sekitar 12% itu. Nah, setelah itu tahun 2010 ya, 3 tahun ketiga, undang-undang anti gembrot itu diperlakukan kepada perusahaan yang mempekerjakan orang gembrot didenda gitu. Jadi ya resmi tahun 2010 itu orang-orang gembrot itu adalah DPO gitu ya. Daftar pencarian orang, jadi termasuk buronan gitu. Oke. Iya itu. Oke. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang gembrot didenda gitu. Makanya tiap hari Senin itu sejak tahun 2010 di Jepang itu ada acara ngukur lingkar pinggang gitu ya. Lingkar pinggang. Kalau masih gembrot, kamu nggak boleh kerja. Kamu nge-gym dulu. Kalau sudah boleh kerja gitu. Makanya kalau Mas Abu ke Jepang nggak ada orang gembrot itu buronan semua itu. Kriminal itu. Kriminal. Orang gembrot kriminal. Lah kalau di Indonesia orang gembrot dibilang gembrot marah. Kamu body shaming gitu loh. Emang gembrot gitu. Dikasih tahu supaya sehat malah marah gitu. Kebanyakan puasa itu. Ini ada yang nanya, kalau sumo gimana tuh dok? Pemain sumo? Privilege. Dia dapat khusus, izin khusus. Oke. Itu kalau pesumo harus izin khusus itu. Lagian sak Jepang yang pemain sumo nggak sampai 200 gitu. Nggak sampai itu. Sumo itu dia dapat privilege gitu ya. Gitu. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, itu setelah itu terus kemudian yang namanya asuransi kesehatan di Jepang itu turun pengeluarannya dengan karboloid itu gitu. Nah, jadi kenapa demikian? Sel kita itu akan membelah lebih cepat kalau kita kelebihan kalori gitu. Manusia ini tubuh kita manusia ini secara evolusioner dirancang oleh alam gitu ya, oleh alam semesta secara evolusioner. Kita itu usia optimal kita itu 125 sampai 130 tahun. Ya, asalkan kita dari kecil itu kita jaga jangan sering-sering sakit gitu ya, tidak pernah infeksi gitu ya. Jadi sel kita membelah optimal 1 kali pembelahan itu 2,5 tahun sekali. Nah, sel-sel kita ini membelah optimalnya adalah 50 sampai 55 kali. Jadi kalau kita itu tidak pernah sakit, hidup sehat gitu ya, kita bisa menyampai 130 sampai 140 tahun bisa dalam keadaan sehat ya. Setelah itu ya sudah lah ya, breakdown semua, sel kita rusak itu kalau sudah umur 140. Makanya ya kalau kita sekarang di Jepang melihat ada sekitar sekitar 7.000 orang yang usianya di atas 115 tahun ya wajar gitu ya, wajar dan sehat gitu ya. Terus itu cerita tentang makan 3 kali sehari itu gimana sih dok? Makan 3 kali sehari itu kayaknya itu kalau kita makan 3 kali sehari itu ikut londo itu ya, Belanda itu ya. Itu kebiasaan Belanda itu, makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya itu. Padahal orang Jawa dulu ya, apaan yang tidak ada yang dimakan, makan sehari sekali ya bagus sudah. Hanya makan 3 kali sehari itu ya, makan pagi, siang, malam itu tidak jadi persoalan. Asalkan jumlah kalorinya tidak berlebihan gitu ya. Tidak berlebihan gitu. Sehari kebutuhan ideal manusia, kalau manusia itu tingginya itu 150 kg, 150 cm dan berat badannya sekitar 50 kg, kebutuhan kalori optimalnya adalah sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori maksimal, gitu ya. Maksimal. Itu akan membuat selnya akan membelah sekitar 2,5 tahun sekali kalau membelah, gitu ya. Makin tinggi kita asupan kalori kita, sel kita akan membelah lebih cepat dan kita akan lebih cepat menua, gitu. Ya. Jadi persoalannya itu bukan pada berapa kali makan sehari, tapi berapa banyak kalori yang masuk, yang dikonsumsi, gitu. Karena begitu kalori di berlebihan, dia akan menjadi lemak, gitu ya. Jadi harus disimpan di lemak. Dan lemak dalam tubuh yang banyak itu akan menurunkan
yang namanya reseptor insulin dalam darah gitu. Hmm. Reseptor insulin gitu dalam darah itu. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang gendut itu lebih cenderung diabetes mellitusnya itu muncul daripada orang yang kurus gitu. Meskipun ya ada orang yang kurus diabetes mellitus, tapi orang-orang yang gendut itu bakat diabetesnya itu akan muncul lebih awal gitu. Itu bakatnya muncul. Itu yang terjadi. Jadi ya sebetulnya kita itu bukan masalah berapa kalinya, tapi berapa banyak yang kamu makan gitu. Oke. Kaitan sama ada kan yang dapat Nobel tuh dari Jepang juga dok tuh Yoshinori Ohsumi kalau nggak salah gitu yang dia bicara tentang autopagi gitu. Nah, gimana tuh dok? Autopagi yang dia makan sel yang ya ceritanya ya kalau aku baca sekilas di jurnalnya bahwa sel-sel yang baik memakan dalam tanda petik sel-sel yang buruk dan ketika lebih dari 16 jam perut kosong lah dan seterusnya. Gimana tuh kira-kira? Ya kita ini awalnya kita itu kan nenek moyang kita juga bakteri, sel itu. Sel itu di alam semesta itu memang dirancang untuk saling makan. Gitu. Jadi kehidupan ini memang dirancang untuk saling makan gitu ya. Itu misalnya ya kita makan bengkoang itu kan kita makan kehidupan yang lain gitu ya. Kita sebagai manusia nih, sebagai binatang untuk melanjutkan sebagai binatang. Untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan yang lain. Kita nggak bisa enggak. Oke. Ya, ya. Manusia itu tidak bisa untuk melanjutkan kehidupannya tidak mengambil kehidupan yang lain. Ya, kecuali kalau kita itu mempunyai kita nggak punya apa namanya klorofil. Kalau kita punya, kita berfotosintesa tiap hari diem aja gitu kan. Ya. Ngapain? Makan gitu ya. Itu kita mendapatkan sinar matahari mengubah zat-zat anorganik menjadi organik. Itu tumbuhan gitu ya. Nah, binatang itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan yang lain. Apa? Ya tumbuhan ya binatang lain gitu. Jadi termasuk PMP ya dok ya, pren makan pren dok ya. Iya gitu. Jadi sebetulnya manusia makan bengkoang, manusia makan timun, manusia makan ubi, manusia makan babi, manusia makan kambing, atau manusia makan manusia, pada dasarnya sama. Untuk melanjutkan kehidupannya, dia harus mengambil kehidupan lain gitu. Cuman manusia ini kan ngane-nganein ya. Ada yang nggak boleh dimakan, nggak boleh. Kenapa? Tidak, itu dilarang sama penunggu bantu pohon gitu. Nggak boleh. Padahal ya apa ya itu ya sama aja gitu ya. Nah itu bedanya. Nah yang namanya autofagi misalnya kalau kita itu dalam kondisi lapar, kenapa sih kalau kita lapar? Kira-kira 15 tahun yang lalu ya tahun 2005 tahun 2000 sampai 2005 itu diskusi di waktu itu ada yang namanya milis zaman segitu ya, milis itu. Yahoo milisnya, ya biasanya. Ya Yahoo itu ya. Milis Yahoo itu kita di waktu itu neuroscientist awal itu, kita itu selama 5 tahun itu tiap hari itu kita itu berbicara tentang lapar itu. Bayangin aja, kita itu mendiskusikan lapar itu. Kenapa orang itu kok lapar? Lapar itu apa yang terjadi gitu. Itu tahun 2000-an menjadi diskusi sehari-hari gitu. Nah, waktu itu kita menemukan bahwa yang namanya pada saat kenapa yang terjadi yang namanya lipolisis gitu ya. Jadi orang kalau lapar itu terus kalau orang kekurangan makanan terus kemudian dia jadi kurus gitu ya. Kenapa apa yang terjadi gitu. Nah, itu yang disebut tadi autofagi itu pada saat orang itu kadar gulanya turun gitu ya. Itu mengaktifkan sel-sel yang makan sel-sel lemak tadi itu cadangan-cadangannya itu dimakan gitu ya. Dimakan itu. Dalam hal ini ya memang cadangan sel lemak yang terlalu banyak itu akan menghalangi metabolisme yang optimal sehingga pada saat lemak-lemak cadangan itu dimakan reseptor insulinnya jadi naik lagi gitu ya. Tidak tunggal sih gitu. Nah, yang disebut autofagi yang disebutkan itu semua teori yang sudah lama. Hanya kemudian dijabarkan, bahkan tidak hanya pada yang namanya sel-sel atau jaringan lemak atau adipus tisu gitu ya, tapi pada jaringan-jaringan yang lain yang pada saat
overeating itu dia menjadi beban, dimakan juga gitu oleh sel-sel yang sehat gitu. Tujuannya apa? Ya homeostasis supaya kita lebih optimal cara kerja kita. Jadi friend makan friend itu sudah terjadi lumrah dalam tubuh kita gitu. Dalam tubuh kita loh ya. Kalau dalam masyarakat kita dibully friend makan friend gitu. Oke dok, makasih. Ini marking saya banyak banget, tapi yang nanya udah banyak juga. Jadi kita buka pertanyaan untuk yang lain ya. Oke dok, makasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dok Desro ya. Malam hari ini ya kita banyak tahu nih tentang puasa. Jadi puasa bukan hal yang baru gitu ya. Udah 350.000 tahun yang lalu puasa udah ada. Bahkan mungkin kita nggak sadar kalau lagi tidur adalah lagi puasa juga gitu ya. Dan poin pentingnya ya balik lagi homeostasis tadi gitu. Oke, kita akan ke pertanyaan dulu. Mungkin kita akan masuk langsung ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Pola hidup seperti apa yang di dalam rentang waktu bulan puasa ini yang kalau misalkan secara penelitian medis itu lebih bermanfaat. Jadi misalkan kalau dilihat otaknya, misalkan jadi dengan pola hidup seperti A misalkan, itu misalkan jadi lebih pinter atau misalkan jadi lebih sabar, dan itu terlihat ada buktinya di dalam otaknya itu. Misalkan bagian tertentu di dalam otak tuh jadi lebih terang gitu kan. Jadi yang tadinya mungkin agak gelap jadi lebih terang gitu. Atau yang sudah terang jadi lebih terang lagi. Yang saya maksud bukan cuma sekedar pola makan, tapi juga pola hidup secara keseluruhan. Misalkan tinggalnya di tempat yang penuh dengan udara yang tanpa polusi misalkan, terus mengkonsumsi makanan-makanan jenis tertentu atau minuman-minuman tertentu, seperti apa kira-kira? Oke. Pola hidup yang seperti apa gitu. Oke, thank you Mas Aryo. Silakan Dok. Sebetulnya dijawab sendiri loh sama Pak Aryo sudah gitu ya. Tidak ada satu hal yang mempengaruhi pola pikir kita atau perilaku kita, satu hal itu enggak itu. Keseluruhan gitu. Contohnya ya itu. Kita bicara memang orang Indonesia sekarang IQ-nya 78,4. Menurun loh. Ketimbang kira-kira 20 tahun yang lalu gitu. Kita menurun rata-rata. Kenapa? Itu dari perilaku kita gitu. Perilaku apa? Semuanya. Misalnya kita menanamkan ke anak kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya jadi goblok anak kita gitu ya. Harusnya dipahami bahwa banyak nak yang tidak mungkin. Kalau kamu nggak belajar nggak bakalan lulus gitu ya itu. Ya. Bukan lantas kalau kamu supaya lulus, kamu ke Gunung Kawi deh, berdoa di Gunung Kawi gitu. Bukannya disuruh belajar, malah disuruh ke Gunung Kawi gitu ya. Jadi yang kita mengatakan bahwa otak kita bekerja secara lebih rasional, terus kemudian secara lebih sehat, itu bukan hanya lantaran kita makan, tidak itu ya. Itu enggak itu. Bahwa the whole picture ya, gambaran besarnya itu yang namanya perilaku kita itu berhubungan dengan cara makan kita tapi kalau kita misalnya mengubah perilaku makan selama 1 bulan terus mengharapkan kita itu berubah jadi kubu-kubu, ya nggak mungkin lah ya gitu. Nggak mungkin kita itu aku tak puasa 1 bulan, puasa 1 bulan penuh, nggak makan nggak minum supaya aku pinter fisika. Ya nggak gitu cara mainnya. Kalau pengen pinter fisika, belajar fisika gitu ya. Nggak puasa gitu ya. Saya dulu juga gitu. Mau ujian malah mama saya, ibu saya itu puasa. Lah, bukannya disuruh belajar malah disuruh puasa, gimana sih gitu ya itu. Ya, supaya bisa ujian ya belajar gitu. Ya meskipun orang-orang tua zaman dulu itu kalau anaknya ujian itu mereka itu tidur di bawah loh. Bukan di kasur, tidur di bawah. Kenapa itu? Ya, supaya kamu sukses. Apa hubungannya coba ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, diiyain aja supaya seneng mereka gitu ya. Itu. Yang namanya berdoa itu kan, yang mendoakan orang itu kan, itu adalah cara kita merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu. Nah itu berdoa. Ngerasa ada jasa gitu ya Dok, iya. Ada kontribusi. Jadi kita itu merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu, kita mendoakan. Kan kamu udah tak doakan, makanya kamu sukses. Apaan sih? Jadi mendoakan orang itu cara kita merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau kita mengatakan tadi, apakah ada puasa atau cara makan kita yang membuat otak kita itu belajar bisa bekerja lebih baik?
Yang satu, makanya kita adalah ya kita tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kebutuhan glukosa di otak kita itu ada rumusnya, ya. Ada sekitar 20. Kalau berat badan kita itu 50 kg atau 60 kg, ya kebutuhan kita 2000 sampai 2500 kilokalori sehari gitu ya. Lebih dari itu tidak sehat, kurang dari itu juga tidak sehat gitu ya. Dan itu mendukung supaya kerja otak kita lebih optimal. Nah, terus otak kita juga perlu latihan untuk berpikir secara sehat itu. Perlu latihan itu. Perlu latihan. Kalau kita dari kecil dikenalkan tentang hal-hal yang nggak sehat, cara berpikirnya kita nggak sehat gitu ya. Nggak sehat gitu. Bagaimana kita itu diajari, disuruh bekerja sama. Kalau dari kecil itu kita diajar itu musuh kita ya. Jangan sampai berteman sama itu. Itu musuh. Kenapa? Dia memusuhi itu penunggu pohon yang di situ. Karena penunggu pohon itu junjungan kita. Nah, itu repot kalau sudah gitu, kita nggak bisa bekerja sama lagi. Dalam hal ini otak kita tidak bisa bekerja secara optimal. Otak bekerja itu bukan hanya bisa mikir matematika, enggak gitu. Merespon cara orang berbicara, terus kita akhirnya merespon, terus kemudian kita berbicara juga menyenangkan. Itu adalah cara kerja otak yang sehat gitu. Saya ini tidak punya masalah dengan pelajaran itu. Dari kecil itu SD kelas 6 saya pintar kalkulus kok itu. Tapi di mana-mana musuhan sama orang itu. SMP semua guru marah itu ya. SMA semua guru juga marah sama saya. Jadi saya ini nggak cerdas itu. Otak saya tidak bekerja dengan baik dalam berperilaku sosial itu. Dalam hal ini otak saya nggak cerdas itu secara sosial gitu. Semua orang musuhi saya itu. Semua guru marah sama saya itu. Saya udah nggak sih, ini kok semua marah sama saya ya? Yang bermasalah kayaknya saya deh. Cuman aku nggak ngerti masalahnya di mana gitu. Ya, jadi saya itu dari kecil udah di common enemy gitu ya. Jangankan guru, orang ibu saya aja kok jengkel sama saya. Jadi ya, saya itu dilahirkan dengan bakat khusus nyebelin itu. Itu gift ya, gift ya, banget. Itu bakat saya khusus itu nyebelin. Saya jadi common enemy di mana-mana gitu ya. Nah, di akhir tahun 1900 pada saat saya juga mempelajari yang namanya mulai belajar mengenai neuroscience itu, saya paham, masalah saya di sini. Oke, saya akan belajar melatih gitu supaya nggak nyebelin gitu ya itu. Pelatihannya panjang itu, mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2009 itu. Saya baru berani ngomong di depan banyak orang yang bukan akademisi ya, bukan akademik gitu ya. Orang sama bareng gitu ya. Itu pun masih nyebelin saya itu. Orang saya kalau lihat rekaman YouTube saya tahun 2009, saya aja pengen nempelin apalagi orang lain. Oke. Berarti tontonan kita dengan tontonan kita ditonton 10 tahun yang lalu tapi menyenangkan ya dok ya, udah berubah ya. Kalau sekarang saya sudah lebih cerdas dalam bersosial gitu. Oke. Berarti poinnya bener latihan kan ya dok ya, dalam artian melatih lagi gitu ya poinnya. Ya, latih. Oke. Thank you dok, terima kasih ya. Balik lagi kan ada statement yang we are what we repeat gitu ya, apa yang terulang ya jadi kita gitu. Itu sih poinnya. Thank you dok, terima kasih. Bu Anja silakan. Selamat malam dok, selamat malam. Selamat malam, Mbak Anja. Dok, bagaimana jika penderita stroke itu menjalankan puasa? Yang kedua, apakah anak berkebutuhan khusus itu dikarenakan dia mengalami kelainan dalam otaknya, dok? Dan itu apakah selamanya dia akan seperti itu? Atau mungkin dengan terapi dan nutrisi yang bagus dia bisa pelan-pelan untuk bisa menjadi seperti kita normal. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Abu. Oke, terima kasih. Ini menarik nih. Kalau stroke puasa tuh apa tuh impact-nya gitu? Silakan dok. Stroke gitu ya. Orang stroke itu kualitas hidupnya sudah turun gitu ya. Jangan dibebani lagi dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Ya itu. Stroke itu orang menderita stroke itu. Dia melanjutkan hidupnya itu dengan handicap yang baru didapat beberapa saat sebelumnya. Bebannya orang penderita stroke itu seberat lingkungannya atau keluarga yang menderita stroke. Ya, gitu. Stroke dalam hal ini dia mempunyai handicap baru, gitu ya.
Orang stroke itu adalah orang yang berbeda dengan orang yang kemarin. Ya. Kenapa? Karena yang kena itu adalah otaknya. Gitu. Jadi orang penderita stroke itu sedikit atau banyak ada perbedaan antara sebelum dan sudah stroke. Ya, sedikit atau banyak. Apalagi kalau stroke-nya itu luas gitu ya. Dia akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda dengan kemarin itu. Cara berperilaku, cara merespon, itu semua akan berbeda. Gitu ya. Jadi jangan heran itu ya, kalau ada orang stroke, kemudian dia perilakunya berubah. Dan tidak jarang ya, setelah anggota keluarganya dirawat di rumah sakit, terus pulang, anggota keluarga di rumah itu melihat orang yang berbeda dengan orang yang kemarin. Ada yang awalnya itu pemarah, atau awalnya pendiam jadi pemarah, lalu yang kena otaknya gitu ya. Otaknya gitu. Ada yang pemarah terus jadi pemarah jadi peramah gitu. Senyum-senyum, diem-diem ketawa, ditanya nomor berapa Pak yang keluar gitu. Ya. Itu berbeda gitu. Jadi kalau kita orang stroke itu adalah orang yang sakit gitu. Yang memerlukan dukungan dari yang lain-lain supaya dia hidup dengan nyaman gitu ya. Gitu. Kalau kemudian orang stroke itu ya, terus kemudian Bapak kok nggak puas sih? Bapak kan sudah sehat itu. Nah ini bikin masalah aja gitu ya. Ya. Dia orang sakit gitu Pak. Perlakukan seperti orang sakit. Gitu. Ya meskipun ya memberikan orang orang sakit ya mesti kan ada orang lumpuh masa disuruh ngangkat-ngangkat barang gitu. Meskipun itu obligasi moral, misal obligasi sosial, kita harus mengangkat, setiap orang harus mengangkat barang ini. Misalnya ada satu desa yang setiap penduduknya itu diharuskan mengangkat air dari sungai ke desa itu. Nah kalau orang lumpuh mau gimana gitu ya. Ya itu tadi, tapi kalau misalkan puasa, lah orang stroke itu loh, kalau malam mereka sudah puasa kok, ngapain? Kan sudah puasa gitu. Enggak dok, maksud saya itu puasa ngikuti itu loh, perintah apa gitu itu. Lah kan dia sakit gitu. Lu kan sudah sembuh, jadi sopo, kata siapa, sakit kok gitu ya itu. Sakit itu ada yang namanya stroke itu selalu ada yang namanya gejala sisa, pasti ada gitu ya, itu. Pasti ada. Itu. Tapi kalau ada orang stroke pengen puasa, ya nggak usah dilarang-larang, biarin aja. Gitu. Nanti kan kalau lapar minta sendiri makan, gitu. Biarin aja. Gitu. Tapi nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diperintah, mau makan nggak boleh, udah belum waktunya Pak, ini Pak. Gitu. Ya, jadi tambah berat ya dok ya? Ya iya gitu, udah sakit, makin sakit lagi. Gitu. Seakan-akan menjalankan yang baik gitu ya, tapi lah jadi iya, berat. orang sakit kok gitu. Orang sakit gitu. Nah, yang berkebutuhan khusus ini. Kalau anak berkebutuhan khusus, Mbak Anja ini juga berkebutuhan khusus kok. Beda kebutuhannya Mbak Anja dengan orang yang lain. Ya kan gitu. Kok kita itu memberi label pada anak-anak itu berkebutuhan khusus. Mbak Anja juga berkebutuhan khusus itu. Kebutuhan pakai bajunya kan nggak sama dengan orang lain. Jadi kebutuhannya khusus gitu. Jadi sebetulnya kita setiap orang itu berbeda. Gitu. Hanya saja ada orang yang mirip dengan orang yang lain. Nah pada umumnya dalam distribusi normal 85,5% orang itu ya mirip-mirip aja. Gitu. Nah ada yang di sebelah kiri yang sangat ekstrem kiri, ada yang di sebelah kanan ekstrem kanan. Nah, yang disebut anak-anak berkebutuhan khusus itu yang ini gitu ya. Tapi sebenarnya kita semuanya berkebutuhan khusus. Apakah berbeda? Oh, yang namanya otaknya Mbak Anja dengan otaknya Mas Abu Karno aja beda kok. Gitu. Beda banget itu. Bedanya apa? Itu Mas Abu Karno bisa sulapan sampai nggak bisa gitu. Beda itu. Yang menggerakkan tangannya sulapan kan otaknya gitu. Jadi setiap orang otaknya berbeda. Gitu. Hanya ada perilaku-perilaku yang hampir sama. Apa? Perilaku makan, perilaku ketawa, itu hampir sama. Tapi kalau diperhatikan sungguh-sungguh, ketawanya Mas Abu dengan ketawanya Mbak Anja juga beda. Gitu. Beda. Gitu. Jadi kita itu semua beda. Nah, sebetulnya kalau kita mencari persamaan, itu lebih banyak persamaannya. Gitu, ketimbang perbedaannya. Nah, kalau kita itu selalu mencari perbedaan,
Ya gampang sih, tiap orang berbeda itu. Tapi kalau kita mencari persamaan, loh, orang kita nenek moyang kita sama gitu ya. Kita berasal dari nenek moyang yang sama, persamaan kita banyak. Gitu. Nah, tentang berkebutuhan khusus tadi, otaknya memang berbeda. Cara kerja otaknya juga berbeda. Nggak usah gitulah, saya ini loh ya. Otak saya itu kan bekerja sangat berbeda dengan orang-orang gitu. Sangat berbeda. Saya melihat dunia itu tidak sama dengan orang-orang pada umumnya itu ya. Nggak sama itu. Melihat itu. Dasar saya adalah kalau ada orang nanya, kalau ada orang ngomong, dalam otak saya itu ini benar apa yang diomongin ini. Bukan langsung, oh iya, itu enggak gitu ya. Ya. Orang yang seperti saya itu adalah bakat tidak bahagia gitu. Bakat bahagia saya itu rendah gitu. Karena setiap kali orang ngomong saya itu nggak percaya. Bener bang enggak dia ini gitu. Nah, sementara ada orang ngomong, itu loh ya di ujung gunung itu ada orang yang jenggotnya cabang 4 gitu. Iya percaya gitu ya. Itu bahagia orang yang kayak gitu. Gitu ya baca ya. Gitu. Oke, itu sih poinnya ya. Semuanya punya karakteristik masing-masing berbeda gitu ya. Itu poinnya. Thank you Dok. Terima kasih. Ibu Sarah silakan. Boleh di-unmute ya. Ini temanku SMA ini Mas. Ini temanku SMA ini. Kamu mau ngomong. Silakan. Teman sekelas. Iya. Ya, kalau gitu saya mau nanya dulu ke Ibu Sarah. Ibu Sarah gimana pengalamannya bisa satu SMA sama Dr. Yu Hasan? Apa kesan pesannya kira-kira? Tidak berkesan dan tidak berkesan. Wah, itu benar. Jawabannya itu benar. Takut aku mau ngomong. Takut aku mau ngomong sama dokter. Nggak kan takut dia. Saya menakutkan banyak orang dulu itu. Nyebelin. Nyebelin itu. Jangan ngomong-ngomong. Silakan. Silakan Bu Sarah. Oke, makasih. Ini ngomongin puasa kan ya. Real nih. Ini si Mbok sendiri yang ngalami. Kalau udah niat puasa dengan nawa itu seharian nggak makan ya nggak lapar kan gitu. Tapi kalau nggak niat, nggak diniati malamnya mau puasa atau pas menjelang imsak niat puasa gitu jam 10 udah keluduk-keluduk lapar. Nah tadi nih salah sendiri ngudik-ngudik nyenggol-nyenggol osilatori kontrol gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita aku niat berpuasa atau meniatkan untuk melakukan sesuatu, itu apa ada urusannya gitu loh dengan kontrol dan yang secara osilatori itu kemudian berubah gitu. Yang ya kalau kita lapar, kalau pengertian saya sih sekedar kalau lapar itu enzimnya udah mulai bekerja. Terus sel-sel di lambung itu udah mulai sekresi ini itu yang bikin terasa lapar gitu. Dan something else. Aduh, salah, sorry maaf. Dan yang lainnya. Oke. Jadi pertanyaannya lebih kepada kenapa kalau niat jadi nggak ngerasa lapar gitu Nggak ya. Lapar. Ya. Oke. Nah ini sebenarnya itu arahnya ke oscillatory gene controlnya yang switch, yang berubah dari tadinya diekspresikan malam jadi diekspresikan siang atau sebaliknya. Terus ataukah itu lebih ke endokrinal system atau ke neural system? Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Agak pertanyaannya. Bagus itu pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya. Ini dosen S3 itu ya gini pertanyaannya. Jadi memang gitu. Memang gitu. Jadi kalau dosen S1 itu tanyanya itu what ya, what itu apa, misalkan what is a bridge, apa itu jembatan, itu adalah S1 gitu ya. Kalau S2 itu adalah how to build a bridge gitu, bagaimana kita membangun jembatan, itu S2 gitu. Kalau S3 pertanyaannya itu why gitu. Kenapa kok jembatan kok nggak lemper gitu loh gitu ya, gitu. Kalau pertanyaannya batal atau enggak itu S berapa? Tapi saya akan menjawab mendasar bahwa orang niat dan tidak itu tidak bisa diteliti. Bagaimana kita membandingkan orang yang niat dan tidak? Ayo coba kita itu memakai
dasar penilaian niat itu apa gitu. Hmm. Dan tidak pernah ada bahwa orang niat diteliti dia itu lebih tahan lapar tuh nggak pernah ada gitu ya. Nggak pernah ada penelitian kayak gitu. Karena misalkan niat itu di mana gitu. Apakah niatnya itu terus kemudian disimpulkan misalkan di otaknya itu, misalkan di functional MRI atau PET scan gitu. Tidak pernah gitu. Jadi ya pernyataan Bu Doktor tadi tentang bahwa orang niat itu lebih tahan lapar, itu yang perlu diteliti gitu, ya. Apa benar orang yang niat itu lebih gampang lebih tahan lapar gitu. Karena belum pernah ada itu buktinya bahwa orang yang niat itu klaim aja kalau kamu niat gitu. Itu kamu akan tahan lapar. Cari sopo gitu ya. Loh, saya ini niat puasa ya niat, lapar ya lapar tapi nggak makan gitu loh. Jadi saya itu misalkan disuruh makan 3 hari 3 malam nggak makan, pernah saya itu. Kalau ditanya lapar, ya lapar sih gitu ya. Tapi nggak makan, enggak. Kenapa? Kepingin sakti gitu. Karena niatnya pengen sakti. Iya, bukan karena tahan laparnya. Gitu. Jadi kalau kita itu admit ya, mengakui apa yang terjadi pada diri kita sendiri, bukan terus kemudian itu kita mengikuti apa yang kita yakini gitu ya. Nah itu yang namanya scientist. Sains itu adalah dasarnya nggak percaya. Jangan-jangan keyakinan saya salah. Itu bukan terus keyakinan kita itu diberi justifikasi dengan cocokologi, ya enggak gitu. Tuh kan, kalau aku niat aku nggak lapar, itu namanya justifikasi gitu. Padahal ya pada umumnya orang masih niat ya lapar gitu. Tapi perkara osilatori tadi itu dalam batas-batas tertentu, iya gitu ya. Tapi ya nggak lantas terus aku niat, ini, wah aku bisa nggak makan 3 hari 3 malam, ya enggak lah ya. Tetap tubuh kita butuh gitu. Hanya saja sweet off and sweet on-nya tadi, bahwa misalnya kita sebagai binatang malam terus kemudian kita melakukan sesuatu yang berkebalikan gitu. Apakah bisa dan bermasalah? Ada loh yang tidak bermasalah. Kenapa? Tadi oscillatory sweet tadi, tapi itu tidak pada orang pada umumnya, pada orang-orang tertentu, pada individu-individu tertentu gitu ya. Dan itu pun pada saat kita sudah menjalani proses ini ya, proses diversifikasi perilaku selama 12.000 tahun gitu ya di otak kita gitu. Jadi itu bukan pada gen dalam sel kita itself, tapi lebih pada bagaimana otak kita itu merespon itu ya. Terus kemudian menghasilkan sistem hormonal yang berbeda gitu. Itu tidak terjadi pada level gen, tapi terjadi pada ekspresi gen. Jadi kalau kita bahasanya ini Bu Doktor ini adalah epigenetik gitu ya, epigenetiknya itu. Tapi apakah secara mendasar terus gen kita itu bermutasi? Enggak itu. Ekspresinya aja yang berbeda. Gitu. Itu jawaban untuk Bu Doktor. Oke. Wah, kapan-kapan bahas epigenetik seru juga sih, karena kan ada yang ngomongin biologic of belief gitu Dok ya. Balik lagi gitu ya. Ada ya itu buku itu lucu itu. Kalau apa? Iya. Ada itu bukunya itu. Iya kan? Bruce Lipton kan. Gitu, ya. Dia kan bicara tentang itu lucu gitu. Bukunya itu. Iya, itu kalau stand up comedy bagus. Oke Dok, thank you. Mantap Dok, keren. Oke, aduh ini pertanyaan tuh masih banyak banget, tapi karena waktu gitu ya, jadi mungkin ini yang terakhir, minta maaf sekali. Tapi tenang kan Dok Des, pasti serial dialog negatif tuh akan selalu ada lah ya. Jadi Dok Des akan kembali lagi. Jadi saya minta maaf sekali, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Sekali lagi teman-teman mohon maaf kan ini keterbatasan waktu. Ibu Tati silahkan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Masih Kang Bu? Mangga, silakan. Ya, gimana? Dok, ya. Konon katanya otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, Dok. Baik sisi volume, kinerja, atau strukturnya. Nah, dengan adanya kewajiban manusia, baik laki-laki dan perempuan itu melakukan puasa, apakah nanti hasil akhirnya akan sama? Sesuai dengan tujuan puasa itu bahwa meningkatkan ketakwaan manusia. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, menarik nih, Dok.
Ini bisa jadi bahan penelitian sih. Sisi ketakwaan dilihat dari neuroscience, Dok. Itu menarik, Dok. Silakan, Dok. Yang pertama sih puasa itu bukan untuk manusia kok. Ya, untuk orang-orang yang beriman ya nggak beriman nggak usah gitu. Untuk yang beriman ya bener, Dok. Iya, Bukan buat semuanya. Gitu. Jadi tujuan puasa itu apa? Ya nggak ada tujuannya sih, kita malam-malam puasa itu nggak ada tujuannya apa? Ya nggak ada, itu rutinitas gitu ya. Kita tiap malam puasa itu nggak ada tujuannya. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan tadi, apakah sekarang pertanyaannya, apakah otak manusia laki-laki dan berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda? Pada dasarnya iya. Pada dasarnya iya. Kenapa? Karena selama 340.000 tahun, ya, manusia laki-laki dan manusia perempuan itu mempunyai tugas yang sangat berbeda, betul-betul dikotomis, ya. Selama 340.000 tahun. Jadi perempuan itu tugasnya adalah menjaga sarang, goa, itu tempat tinggal, mengasuh anaknya, gitu ya. Yang laki-laki tugasnya adalah berkeliaran mencari makanan, gitu ya, mencari buruan, gitu ya. Selama 350.000 tahun. Gitu ya. Itu tuh by culture, Dok, atau gimana, Dok? Evolusi. Oke. Ya, pemburu pengumpul itu mereka mempunyai tugas masing-masing. Laki-laki tugasnya berburu, cari makanan. Perempuan tugasnya jaga kandang, di rumah jaga gua, membesarin anak-anaknya. Ya gitu. Terus kemudian cari makanan di sekitarnya, mengumpulkan, ya, gitu, meramban gitu. Yang laki-laki berburu, cari itu. Dan itu membuat secara evolusioner selama 340.000 tahunnya, akhirnya otak laki-laki dan otak perempuan itu berbentuk secara anatomis dan fungsional berbeda. Gitu. Misalnya ya, cowok-cowok itu ya, laki-laki itu karena tugasnya itu berburu, terus kemudian mencari buruan jarak jauh. Mereka itu laki-laki itu otaknya disiapkan untuk yang namanya navigasi jarak jauh. Mereka itu biasa, laki-laki itu karena diharuskan mereka bisa mendeteksi buruan, terus waspada akan adanya predator, bisa melihat dari jarak jauh, di sana hujan, gitu ya. Akhirnya otak laki-laki berkembang untuk navigasi jarak jauh. Nah, perempuan untuk navigasi jarak dekat, dia di rumah. Makanya jangan heran itu, kalau laki-laki itu nggak nemu kaos kakinya di rumah itu nggak ketemu, cari gitu. Karena itu kemampuan perempuan itu navigasi jarak pendek gitu. Sementara perempuan nggak bisa baca peta gitu. Dia nggak ngerti navigasi jarak jauh itu. Tetapi ya, jadi jangan heran ada perempuan yang nggak bisa baca peta, terus laki-laki cari kaos kakinya di rumah, di kamarnya nggak ketemu gitu. Begitu ibunya ketemu, gitu, makanya lo cari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Gitu ya. Itu nggak bisa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu perbedaan. Hanya saja selama 10-12 tahun terakhir ini ada percampuran antara yang namanya tugas laki-laki dan perempuan itu mix gitu ya. Mix itu. Sehingga akhirnya ya ada yang cewek yang jagoan baca peta gitu, ada yang cowok yang nggak bisa baca peta, tapi pada umumnya tidak seperti itu. Jadi ya memang pada dasarnya itu otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Otak laki-laki lebih berat, iya, tapi bukan berarti otak yang lebih berat itu terus kemudian dia lebih superior, tidak gitu ya. Tidak gitu ya. Padahal masalahnya kalau hitung-hitungan beban perempuan gitu ya, kehidupan ini lebih memerlukan atau lebih menghabiskan kontribusi perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan itu berkontribusi dalam kehidupan manusia itu kalau ditimbang-timbang, perempuan itu sekitar 76-78%, laki-laki sisanya. Iya itu. Makanya jangan heran kalau misalkan pasangan suami istri bekerja, gitu ya, bekerja sama-sama bekerja itu, sepulang dari rumah istrinya ngurusi anak, ngatur rumah, ngurusin suaminya, gitu ya. Dia kerja sama suaminya juga kerja, pulang nonton TV, baca koran, main gadget, ya, main game gitu. Gitu ngakunya kepala keluarga, gitu ya. Ya itu, ini loh ya, gitu ya. Ini karena kita hidup dalam budaya yang patriark gitu. Nah ini otak, jadi artinya sebetulnya otak perempuan
lebih ringan dibandingkan otak laki-laki gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan berat badan laki-laki dan berat badan perempuan, akhirnya perbandingan berat otaknya relatif lebih besar sedikit ketimbang laki-laki gitu. Jadi sebetulnya wanita itu lebih superior dari laki-laki dalam hal kontribusi kehidupan gitu ya. Itu bedanya. Tapi setelah kita itu memasuki 10 sampai 12 tahun 12.000 tahun peradaban ini, tidak ada tugas yang hanya untuk laki-laki atau perempuan, apalagi setelah revolusi industri, kemudian ada perempuan yang menuntut haknya lagi gitu ya. Padahal sebetulnya perempuan itu nggak usah menuntut haknya, itu sudah jelas kok bahwa perempuan itu lebih superior. Lebih superior. Perempuan itu lebih kuat gitu. Lebih kuat dari laki-laki. Lebih kuat gitu ya. Perempuan itu dulu kelihatan lemah karena sebelum tahun 1950 perempuan itu lebih gampang mati dari laki-laki gitu ya. Karena proses persalinan itu. Proses persalinan. Nah, setelah sekarang yang namanya persalinan itu seperti mencet jerawat aja ya, nggak ada orang mati gara-gara melahirkan gitu ya. Harapan hidup perempuan itu jauh di atas laki-laki gitu ya. Jadi perempuan itu jauh lebih perkasa dari laki-laki sebetulnya secara fisik gitu ya. Hanya saja ya ini karena kultur kita merasa laki-laki itu adalah pemimpin lah ya, pemimpin perempuan lah, apaan gitu ya. Cari kartu keluarga di rumah jangan nemu gitu. Apaan pemimpin model apa gitu. Gitu. Jadi memang berbeda ya. Oke dok, thank you dok. Jadi sebenarnya poinnya ujung-ujungnya latihan aja ya dok ya, intinya dok ya. Iya. bukan ya balik lagi ya mungkin dalam tradisi kesakralan lah atau religius lah ya, ada Ramadan atau apa dan lain-lain. Tapi poin pentingnya ya kembali kepada bagaimana kita mengulang-ulang sih, itu poin pentingnya. Thank you dok, terima kasih malam hari ini saya rasa kita sangat terhibur gitu ya. Boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Dan terakhir Dok, mungkin sedikit aja final statement untuk episode 436. Silahkan. Oke, puasa itu bukan hal yang baru gitu ya. Misalkan itu sejak 350.000 tahun yang lalu setiap hari manusia itu puasa gitu ya. Setiap hari, dan itu memang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perkembangan evolusioner manusia gitu ya. Dan apakah ini mengubah perilaku manusia gitu? Ya tidak begitu cara mainnya, bahwa yang namanya perilaku kita itu dibentukkan oleh banyak, tidak hanya cara kita makan gitu, dan akhirnya adalah bahwa otak kita itu juga ditentukan oleh perilaku kita, termasuk perilaku kita makan tadi itu ya. Perilaku cara kita makan itu membentuk otak kita, karena misalnya kita gendut, otak kita cenderung tidak sehat gitu. Jadi perilaku kita, cara kerja otak kita apakah sangat dipengaruhi oleh pola makan? Iya. Jadi puasa apakah mempengaruhi? Iya. Gitu. Puasa yang bagaimana yang sehat adalah puasa yang nirunin nenek moyang kita yang selama 340.000 tahun itu tidak ada problem. Tapi kalau perkara puasa yang lain itu, ya biasanya terus kemudian ada trik-triknya supaya gitu. Trik supaya kita tidak lapar. Nah itu perlu trik, itu berarti sesuatu yang tidak normal gitu ya. Kalau nggak perlu trik, itu biasa aja gitu ya. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru, dan kita tidak perlu menganggap puasa itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang menguntungkan. Itu adalah hal yang biasa-biasa. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Teman-teman semuanya, saya rasa malam hari ini sekali lagi kita banyak dapat ilmu baru gitu ya, dapat banyak insight yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan kita nantikan schedule berikutnya sama